Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV mengatakan acara Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Salman Al-Farisi, dan acara ini dirilai juga ke berbagai tempat. Di Batam ada Radio Sela FM, di Semarang ada Radio Luciana nomor 1, di Banyuwangi ada Radio Habibullah, di Pontianak ada Radio Madinah, di Sukabumi ada Radio Latansa, di Magelang ada Radio Almas, dan di Bondowoso juga ada yang merilis juga acara ini Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Salman Al-Farisi. Tema yang akan kita angkat hari ini penyebab Badar. Nah, apa saja penyebab Badar? Ustaz Salman akan menjelaskan nanti. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih kita atas limpahan karunia yang tak terhingga. Salawat salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita umat yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV dimanapun berada, di Batam, Singapura, Bondowoso, Banyuwangi, Semarang, Sukabumi, Jabodetabek, dan semuanya, kita bacakan Al-Fatihah dengan harapan agar Allah SWT selalu memberkahi hidup kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang sedang dililit hutang dibantu oleh Allah untuk melunasi hutangnya, yang sedang ditimpa musibah diringankan bahkan dihilangkan oleh Allah musibahnya, yang sedang bertengkar suami istri didamaikan oleh Allah SWT, yang lagi bingung mau nyekolahkan anaknya dikasih oleh Allah SWT bantuan, dan agar kita istiqomah dalam agama Allah yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Rasil TV yang Allah muliakan, pendengar Radio Silaturahim yang Allah muliakan, saya Salman Al-Farisi merasa berterima kasih apabila ada pendengar atau pemirsa kita yang mengingatkan kesalahan-kesalahan saya. Pekan lalu nih, tadi barusan kita berbicara di sini ya, kami diingatkan agar jangan terlalu agar diperbaiki bahasa dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kelemahan saya sebagai anak muda yang kadang-kadang emosinya muncul saat berceramah mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menyampaikan agama ini lebih sejuk lagi, lebih rahmatan lil alamin lagi ya. Kami tunggu lagi kritik saran dari pendengar dan pemirsa, karena ada kata-kata yang sangat sering saya simpan ya. Jangan takut dengan orang yang mengkritikmu, atau jangan takut dengan orang yang membencimu sekalipun, karena mereka adalah alat bantu untuk kita bermuhasabah diri, karena mereka jeli sekali dengan kekurangan kita. Perkataan ini saya baca, qalahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah. Pagi ini kita mau bicara mengenai Badar, masih Badar ya. Kita udah banyak kali kita cerita tentang Badar. Pemirsa, pendengar yang Allah muliakan, saya membuat cerita Badar ini dari banyak perspektif, agar jangan yang kita ingat hanya perangnya saja. Itu yang ingin saya bawa dari cerita Sirah Nabawi kita ini. Kita berbicara hikmah, kita berbicara strategi, kita ada berbicara beberapa peristiwa permulaan kemarin tentang Badar. Justru kemarin, pertemuan kita kemarin berbicara mengenai
sebelum Badar ini terjadi, Rasulullah SAW memperjuangkan situasi ekonomi umat yang begitu luar biasa dahsyat pada waktu itu, dibangun oleh Rasulullah SAW. Hanya jangka ini tahun kedua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah stabil ekonominya. Sudah kita ingatkan kemarin, tapi nggak apa-apa kita kasih stressing hari ini. Bapak Ibu pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV yang Allah muliakan, jangan pernah lupakan berjuang mengenai ekonomi. Ya. Tadi saya dengar Pak Ihsan baca berita, entah di kampung mana tadi Pak Kris, ada orang bisa mengolah sampah plastik jadi bahan bakar, ganti premium sama solar. Orang kayak gini ini harusnya didatangi oleh umat Islam. Maksudnya apa? Ilmunya ini disebar kemana-mana. Artinya apa? Ekonomi kreatif harus kita bantu supaya menyebar kemana-mana. Ya, senang kita mendengar ada orang yang bisa mengelola yang tidak bisa, yang sudah dibuang orang menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Rasulullah SAW sangat senang mendengar apabila ada sahabat yang seperti ini, apabila ada sahabat yang punya ekonomi kreatif, akan didatangi oleh Rasulullah SAW, akan disuruh oleh Rasulullah SAW membuka seminar di mana-mana agar keahliannya ini ditularkan kemana-mana. Nah gitu. Jadi pemirsa atau pendengar, jika pemirsa pendengar memiliki keahlian tentang ekonomi kreatif, berdakwahlah dengan itu. Bahwa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, membangun masyarakat madani yang muslim ini. Nah, kita sudah pernah dulu membahas tentang masyarakat madani, apa yang dicontohkan Rasulullah di Madinah. Membangun masyarakat madani seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidaklah melulu hanya memperkenalkan Allah, tidaklah melulu hanya mengajak orang sholat, tidaklah melulu hanya mengajak orang baca Quran, tidak. Tetapi harus juga kita pikirkan bagaimana sumber daya kehidupan umat di kampung tersebut, ya, supaya mereka tidak meminta-minta, supaya mereka ketika takbir melakukan sholat tidaklah sedang memikirkan anak bininya, tidak punya uang untuk masak, tidak punya uang untuk beli pampers kalau zaman kita sekarang ini. Maka sekali lagi saya tekankan, siapapun pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV yang memiliki keahlian ekonomi kreatif, apalagi yang mudah, ayo berdakwah kawan dengan itu. Surga di depan mata itu. Kalau tadi saya dengar juga berita Pak Ihsan, ada orang yang menjual tiket ke surga dengan harga 2 juta rupiah. Saya ingin memudahkan siapapun yang ingin masuk surga. Kalau pakai 2 juta rupiah, saya ingin memudahkannya apa? Bahwa siapapun yang punya keahlian ekonomi kreatif, apabila dia sumbangkan itu untuk umat Islam, itu tiket ke surga itu sudah. Itu. Siapapun yang ingin berdakwah tentang Islam ini, itu tiket kita sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah harus bayar, ya kan? Pemirsa pendengar yang Allah muliakan, sudah kita bahas kemarin, saya ulangi lagi betapa bahwa Rasulullah SAW sebelum adanya Badar, Rasulullah mengkondisikan ekonomi umat Islam luar biasa keadaannya. Ini kita hari ini mau bicara mengenai penyebab Badar. Biasanya para asatis kalau bercerita peperangan Badar ditanya penyebabnya, bahwa pada bulan ini, pada bulan maksudnya terjadi peperangan Badar, ada ekspedisi yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan melintas dekat dari Madinah. Rasulullah SAW mau mencegat ini, mau berbicara dengan Abu Sufyan baik-baik. Selalu di sini dibuat sebagai penyebab peperangan Badar. Sebenarnya, kalau kita agak jauh ke belakang, sebelum Badar sudah ada beberapa peperangan yang terjadi. Saya ingin membantah beberapa orang yang mengatakan bahwa kenapa harus berperang? Rasulullah SAW kenapa memerangi orang? Kan gitu ya. Selalu muncul pertanyaan ini di kalangan beberapa orang. Dan dipelintir ayatnya, dipelintir ceritanya bahwa Rasulullah SAW memerangi orang. Nah gitu kan. Begini, ketika sampai Nabi kita ke Madinah, tekanan dari kufar Quraisy Mekah tidak berkurang. Bahkan Nabi SAW mendapatkan ini, tekanan dari orang Madinah itu sendiri. Ketika Nabi sampai ke Madinah, utusan kufar Quraisy Mekah pun sampai ke Madinah. Surat dari pembesar-pembesar Quraisy pun dibaca dan disampaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tentu yang sudah kita sampaikan sebelumnya kalau masih ingat,
Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi berangkat ke Madinah, hampir saja Abdullah bin Ubay bin Salul dinobatkan menjadi Raja Madinah. Generasi muda Madinah sudah capek dengan peperangan antara Aus dan Khazraj. Peperangan terakhir mereka yang terjadi antara Aus dan Khazraj sangat dahsyat, mengakibatkan banyak anggota senior Khazraj ataupun anggota senior Aus mati, meninggal di saat peperangan terakhir sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Saya lupain nama peperangannya, sering saya sebut padahal itu. Nah, setelah selesai peperangan, akhirnya generasi muda dari dua suku ini bersepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi sebelum pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti yang sudah kita baca, beberapa orang Aus dan Khazraj mendengar kehadiran seorang nabi di Mekah. Aus dan Khazraj sering mendengar dari orang Yahudi akan datang seorang yang akan membela kami, membela agama kami ini dan akan memerangi kemusyrikan yang akan lakukan. Ini betul-betul terngiang di kepala orang Aus dan Khazraj. Pergilah mereka haji. Haji dalam rangka mungkin curi dengar siapa sebenarnya yang mengaku nabi di Mekah itu. Tetapi pada saat yang bersamaan seorang nabi yang paling mulia itu pun sedang membuat strategi bahwa dia akan menentukan destinasi hijrah selanjutnya. Dia lobi beberapa bangsa seperti yang sudah kita ceritakan, ditolak, ada yang membuat syarat, ada yang macam-macam. Akhirnya pucuk dicinta ulam pun tiba. Ibarat botol ketemu tutupnya, ibarat pemain gitar ketemu vokalisnya. Khazraj dan Aus bertemu dengan Rasulullah SAW dengan cerita detail yang sudah pernah kita ceritakan. Kesepakatan antara Aus dan Khazraj Rasulullah SAW bahwa dengan konsep yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, konsep perdamaian, konsep persatuan, tidak ada perbedaan antara kita semua, tidak ada perbedaan antara Arab, Ajam, hitam, putih, semuanya sama di sisi agama Islam, kecuali ketakwaan saja, dan ketakwaan itu pun tidak akan merubah status sosial seseorang. Ketakwaan itu hanya merubah status di mata Allah Subhanahu wa taala. Aus, Khazraj merasa bahwa ajaran Muhammad SAW ini betul-betul solusi untuk Madinah pada waktu itu. Bahkan dari cerita ini kami menyimpulkan satu kesimpulan gini, bahwa memperkenalkan Rasulullah SAW kepada umat, memperkenalkan bagaimana Rasulullah SAW hidup kepada umat, memperkenalkan bagaimana Rasulullah SAW mencari rezeki, memperkenalkan bagaimana Rasulullah SAW memimpin, memperkenalkan bagaimana Rasulullah SAW berpolitik adalah solusi yang paling jitu untuk saat ini yang bisa kita lakukan untuk mendamaikan umat tinggal di bawah langit di atas buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah itu tadi pulang Aus dan Khazraj ke Madinah. Di Aus dan Khazraj mereka berdakwah. Yang awalnya 6 orang, tahun berikutnya ada 72 orang yang masuk ke agama Islam. Pulang 72 orang ini, ada MOU antara 72 ini dengan Rasulullah SAW bahwa tinggal menunggu perintah Rasulullah SAW akan hijrah. Loh, saat saat MOU ini muncul, sertijab kalau istilah kita di sini, pelantikan Abdullah bin Ubay bin Salul tertunda, yang akhirnya bukan hanya sekedar tertunda, tapi tergantikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa yang terjadi? Mengetahui kondisi ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Rokok, Abu Gosok, dan lain-lainnya mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah, begini. Biasalah, diplomasi seorang, diplomasi ya kan? Kan katanya gini ya, musuhnya musuhku adalah kawanku, kan kadang-kadang begitu. Ada ini teori-teori begini, walaupun saya kurang paham, pernah saya membacanya. Musuhnya musuhku jadi lawanku. Tidaknya sebenarnya baik hubungan antara Quraisy dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi karena musuh mereka sama, akhirnya mereka berteman. Akhirnya deal, Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi perpanjangan tangan kufar Quraisy Makkah
untuk menghambat perjalanan Rasulullah SAW. Ternyata ini bukan basa-basi. Abdullah bin Ubay bin Salul betul-betul membuat teror terhadap Rasulullah SAW. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, sahira Rasulullah SAW muqaddimahul Madinah lailatan. Bahwa Nabi Muhammad SAW awal-awal tinggal di Madinah, sahiral lail, lailatan kamilatan. Apa itu? Begadang. Rasulullah SAW berjaga. Faqala, sampai Rasulullah SAW mengatakan begini, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni lailata. Mungkin Rasulullah SAW waktu itu lelah karena terus begadang demi menjaga kestabilitasan semuanya. Aisyah bercerita, Rasulullah pernah sampai bilang gini, andai ada seorang yang saleh yang menjaga aku malam ini, mungkin Rasulullah ingin istirahat waktu itu. Qalat, fabainama nahnu kadzalika sami'na khashyata silahin. Ketika Rasulullah SAW serta Aisyah begadang malam itu, tiba-tiba Rasulullah dan Aisyah mendengar khashyata silahin. Suara dentingan pedang atau suara orang yang berjalan di luar. Faqala man hadza? Rasulullah SAW bertanya, siapa ini? Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Menjawab dari luar, saya Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah SAW, ma ja'a bika? Rasulullah nanya, kenapa kau datang? Faqala, waqa'a fi nafsi khawfa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di hatiku merasa khawatir terhadap engkau ya Rasulullah. Faji'tu ahrusuhu, aku datang sekarang untuk menjagamu. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa nama. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, akhirnya Sa'ad bin Waqqas pun tertidur. Coba lihat gentingnya kondisi itu ya. Jadi jangan bilang bahwa Rasulullah SAW mencari musuh. Enggak. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang dikondisikan Rasulullah itu ekonomi, sektor ekonomi. Tentu memang begini. Hai para dai ini dakwah, ini seruan kepada saya dan kepada kita semua. Sesungguhnya bila strategi dakwah ini ingin betul-betul maju melejit ke depan, ya, bila dakwah ini memang ingin terbang setinggi-tingginya ke atas, maka para asatiz dan para duat tidak mesti memegang sektor ekonomi. Tapi jangan di wilayah teori. Banyak yang bisa ceramah mengenai ekonomi syariah, banyak yang bisa berceramahkannya. Aku juga bisa menceramahkannya. Yang kumaksud di sini adalah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah belusukan ke tengah-tengah orang muhajirin yang pengangguran. Mengatur betul-betul apa yang bisa dia lakukan agar dia bisa stand up. Berdiri tegak di Madinah, tidak meminta-minta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belusukan ke tengah-tengah masyarakat Ansar yang sudah masuk agama Islam, yang sedang mengelola kormanya, yang sedang mengelola pertaniannya, mengajari mereka bagaimana cara mengelola itu supaya baik, supaya pasarnya bisa mereka pegang sendiri. Salahnya saya juga sedang belajar nih, pengen lebih detail lagi apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga saya tidak bisa menyampaikan detail, saya takut berbohong atas nama Rasulullah. Tetapi bahwa Rasulullah memperkuat sektor ekonomi ini sah sudah. Nah, kita pun para da'i, ini yang terluput. Tentu ini analisa saya tentu ya. Bisa saja saya salah. Analisa saya sebagai seorang da'i, melihat da'i-da'i rata-rata menceramahi masyarakat, mengajak mereka ke Tuhan, mengajak mereka ke sembahyang, mengajak mereka. Ini benar dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi oleh dai terlupakan bagaimana memicu semangat umat Islam agar menjadi entrepreneur yang membuat mereka independen secara ekonomi. Tak perlu lagi kita dengarkan ada pengaduan seorang perempuan dilarang berjilbab karena kerja di perusahaan Fulan bin Fulan. Tidak. Kenapa? Karena perempuan-perempuan muslimah Indonesia diajak oleh ustadz-ustadznya di daerah masing-masing untuk menjadi seorang entrepreneur. Untuk menjadi seorang pengusaha.
Begitu juga ustadznya. Ustadznya ini memang seorang konsultan bisnis yang memang sudah berkecimpung di dunia ekonomi seperti layaknya Rasulullah SAW. Kawan-kawan yang Allah muliakan, jangan pernah kalian beranggapan, tentu bisa saja saya salah ya, tolong dicek di apa yang saya sampaikan ini. Bisa saja kalian beranggapan bahwa orang kufar Quraisy Mekah, Abdullah bin Ubay bin Salul memusuhi Rasulullah karena iman atau akidah mereka. Mungkin ini ada anggapan banyak orang. Tetapi saya ingin menghapus anggapan itu. Tidak karena iman, tidak karena akidah. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abdullah bin Ubay bin Salul memusuhi Rasulullah SAW. Itu kalau kita persentasekan sedikit kali itu daripada permusuhan yang digaungkan oleh Abu Sufyan. Permusuhan yang membuat mereka benci sekali dengan Rasulullah SAW bukan karena akidah ini, tetapi karena apa? Karena sektor ekonomi mereka diganggu oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan mereka hancur, perusahaan-perusahaan mereka hilang pembelinya. Kenapa? Karena setiap umat diajari ekonomi kreatif. Luar biasa. Rasulullah SAW. Sementara kita sekarang para dai sangat fokus saya lihat mengenai akidah, mengenai berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berdebat hanya gara-gara Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita mengimaninya duduk Allah di langit apa tidak, apa ini. Saya tidak melihat itu di sirah Nabawi bahwa Rasulullah SAW fokus sekali mengingatkan umat bahwa Allah duduk di langit atau tidak duduk di langit. Enggak ada saya temukan. Bolak-balik saya membalik-balik. Rasulullah SAW ketika ada seorang badu yang sudah merasa beriman kepada Allah bertanya, "Aina Allah fis sama?" Rasulullah selesaikan, enggak usah kau pikir-pikirkan lagi itu. Maksudnya apa? Bahwa berimanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kau salat, bahwa kau puasa, jangan membuat kita melupakan sektor lain yang diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya bilang justru ini lebih besar persentasenya dibandingkan yang lain-lain oleh Rasulullah SAW diperjuangkan. Bayangkan setelah mereka di Madinah. Begini kawan-kawan, coba ada ustadz yang mendengarkan kita, atau ada orang yang mendengarkan kita yang punya ustadz ahli sirah Nabawi, atau yang belajar di mana yang paham betul Rasulullah SAW. Cari saya satu saja peristiwa Rasulullah SAW sampai di Madinah, diajari mereka sholat, diajari mereka Allah itu wujud, qidam, bako, dijelaskan maknanya bahwa Allah tidak begini. Coba cari saya peristiwa itu di Madinah, di awal-awal hijrah Rasulullah SAW. Ingat, jangan gagal paham. Bukan saya tidak mementingkan akidah apa. Saya sangat mementingkan akidah. Saya ingin memastikan semua umat Islam benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada rukun iman kita yang 6, beriman kepada berislam dengan rukun Islam kita yang 5. Tetapi jangan sampai sektor ini membuat kita lupa seperti perjuangan Rasulullah SAW. Lihat, ekonomi betul-betul diperjuangkan Rasulullah SAW. Inilah yang membuat kufar Quraisy Mekah, Abdullah bin Ubay bin Salul gerah. Ingin kita betul-betul bikin gerah orang di dunia ini gampang kawan. Kau tidak perlu bergembor-gembor meneriakkan, mengislamkan orang. Tetapi apa? Coba stabilkan ekonomi Islam di dunia ini. Niscaya orang ini akan betul-betul mencarimu. Lebih daripada mencari Santoso yang kemarin ditembak mati. Bohong itu kalau orang nyari dia. Tapi kalau kau bisa kawan memperjuangkan ekonomi Islam sehingga muncul di Indonesia orang-orang kaya, sehingga muncul pemikiran di Indonesia resign dari perusahaan-perusahaan besar itu, mereka kelola tanah-tanah perawan di seluruh Indonesia ini, jadi petani mereka, jadi peternak mereka. Pemikiran ini nanti kau akan dicari dan kau akan ditembak mati bisa gara-gara itu. Kenapa? Karena sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan dan lain-lain. Gerah mereka. Sektor ekonomi mereka semakin turun. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kreatif. Banyak orang-orang yang kreatif. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Lanjut. Kenapa akhirnya Rasulullah SAW tadi kita bilang diteror waktu di Madinah? Termasuk di antara alasannya adalah
Yang pertama, sektor ekonomi yang betul-betul sudah baru beberapa bulan Rasulullah dan yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul terganggu pamornya di Madinah. Kalau boleh saya bilang, ini yang dinamakan jihad politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Ubay bin Salul adalah calon pemimpin Madinah yang dipaporitkan, yang dihandalkan, yang disayangi oleh semua orang Aus dan Khazraj, ternyata dengan strategi jitu Rasulullah SAW, tidak pernah Rasulullah kampanye, pilihlah saya jadi gubernur Madinah pada waktu itu. Tetapi karena jitunya cara Rasulullah SAW mendekati umat, bagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi dan jalan keluar bagi hidup mereka yang begitu peliknya waktu itu, hati orang Aus dan Khazraj automatically berpindah kepada Rasulullah SAW. Kita kan sekarang lagi capek nih mencari pemimpin yang bisa menyaingi orang yang tidak beragama Islam yang akan menjadi calon pemimpin di salah satu kota kita ini misalnya. Ada caranya orang bermacam-macam, tapi saya tidak melihat cara Rasulullah, belum saya lihat dipakai. Rasulullah SAW memberikan yang terbaik untuk umat real. Sehingga dalam jangka waktu nggak sampai setahun, hati Aus dan Khazraj berpindah ke Rasulullah SAW. Kenapa? Karena etika Rasulullah SAW. Kenapa lagi? Karena Rasulullah SAW memberikan jalan keluar yang tepat untuk masyarakat Madinah waktu itu. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Ini tadi kita bilang diterorlah Rasulullah SAW berkali-kali. Ya, sampai yang kita baca tadi riwayatnya, cerita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sampai kapan teror ini berhenti? Sampai kapan Rasulullah SAW berhenti bergadang? Sampai kapan Rasulullah SAW berhenti dijaga oleh sahabat? Akhirnya turun ayat yang berbunyi, Wallahu ya'simuka minan nas. Ketika turun ayat ini, berkata Aisyah begini, Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu laylan hatta nazala wallahu ya'simuka minan nas fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal qubbati fa qala ya ayuhan nas insarifu anni faqad asamani Allahu azza wa jalla. Hai manusia, pulanglah kalian ke rumah masing-masing, enggak usah kau begadang lagi di sekitar rumahku karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjagaku, katanya. Kita baca lagi. Berhenti teror itu? Oh enggak. Walam yakunil khatra muqtasiran walam yakunil khatru muqtasiran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal ala al-muslimina kaffatan. Faqad rawa Abi Ubay bin Ka'ab qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa atahumul ansar ramathumul arab an qausin wahidatin wa kanu la yabituna illa bis-silah wa la yasbihuna illa fih. Teror ini ternyata tidak hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk semua yang sudah memeluk umat Islam. Coba saya mau menjelaskan. Lagi-lagi biasanya orang selalu mengatakan ini permusuhan antara orang musyrik dan Islam karena agama. Sempit sekali kalau hanya itu. Bukan. Kenapa Rasulullah SAW diteror pada waktu itu di Madinah? Hanya karena sisi keislamannya saja itu ada. Tapi persentasenya jangan dibikin 100% hanya karena keislaman. Bukan. Saya jawab lagi. Karena loyalitas mereka benar-benar sudah kepada Rasulullah SAW. Haluan politik berubah di Madinah. Yang kedua, ekonomi mereka betul-betul sudah mengganggu kapital-kapital yang ada di Madinah waktu itu. Nah, makanya mereka diteror habis-habisan. Mereka ditambah memang Rasulullah SAW mengajarkan mereka tentang keimanan, tentang ketuhanan, tentang yang disembah itu hanya Allah. Bahwa apa yang mereka sembah ini adalah Tuhan-Tuhan palsu.
Di situ baru kita lengkap berceritanya. Bahwa permusuhan itu muncul bukan hanya gara-gara sektor penyembahan saja, tetapi sektor-sektor lain yang memang membuat orang-orang Madinah resah, gerah melihat kehadiran Rasulullah SAW. Nah, waktu teror ini datang kawan, lihat, waktu teror ini datang sahabat-sahabat ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita balaslah. Lihat nih, Rasulullah SAW bilang, jangan. Kita tidak diajarkan, kita tidak dibimbing untuk berperang. Jangan. Kita tidak diajarkan membalaskan dendam, kata Rasulullah SAW. Datang sahabat-sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab datang meminta agar kita lakukan sesuatu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Sampai akhirnya apa? Wa fi hadhihi dzurufil khatirati allati kanat tuhaddidu kiyanil muslimina bil Madinah wallati kanat tunbi'u an Quraisy annahum la yafiquna an ghayyihim wa la yamtani'una an tamarrudihim bihalin anzalallahu ta'ala al-izna bil qitali lil muslimin wa lam yafruduhu alaihim. Kondisi yang genting ini maksudnya apa? Bahwa Quraisy terus menghimpit Rasulullah, bahwa orang Madinah musyrik terus menghimpit Rasulullah, bahwa semakin banyaknya yang diteror di kalangan para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang-orang Islam untuk bertahan, menahan, untuk menjadi jaga ke kondisi umat Islam. Jangan mereka diteror, tapi tidak diwajibkan bagi mereka berperang, hanya sekedar diberi izin. Dan kalau Syekh Ar-Ramadan Al-Buti mengatakan ini yang pertama ini disebut dengan difa', bukan nyerang. Difa' itu artinya apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Nah, itulah kita coba saya ceritakan tengtang terjadinya Badar itu kenapa. Jadi nanti kita coba sambung lagi ceritanya setelah jeda setelah jeda dari Pak Krisna, akan kita coba sambung lagi sampai kita ketemu nanti dengan penyebab Badar Rasulullah SAW menjegat Abu Sufyan. Silakan Pak Krisna. Baik Iwan dan Ahwat, telah kita dengarkan tadi uraian mengenai Perang Badar ya. Tapi dari segi lainnya nih, penyebab Perang Badar. Kita belum belum dengar uraian selanjutnya. Dan Anda boleh mempersiapkan pertanyaan mengenai penyebab Perang Badar. Kami tunggu.